Mulai membangkang ke Jokowi, Mahfud MD terancam diresafel. Akhirnya, emput akui kehancuran negara ada di pundak Jokowi. Harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan dah tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, tidak pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cegat. Kalau usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Barangkali he has no capacity to do it, ya kan? Karena itu dia mengharapkan pemimpin baru. Jangan-jangan ya, gara-gara manuver begini, Prof. Mahfud akan dihitung lagi sebagai calon presiden. Karena terus terang, ketika masuk dalam pemerintahan, Prof. Mahfud sama sekali tidak dihitung lagi sebagai salah seorang calon presiden. Padahal sebelumnya dia dianggap sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang paling moncer, wakil presidennya ya. Tetapi sekarang orang tidak menyebut lagi, dan Prof. Mahfud sendiri sepertinya sudah tidak melihat peluangnya lagi. Sama seperti redupnya Sri Mulyani, redupnya Mahfud MD, dan digantikan dengan sosok-sosok baru seperti Erick Thohir misalnya yang mau nyodok ke depan, walaupun elektabilitasnya juga belum tinggi-tinggi amat. Mulai membangkang ke Jokowi, Mahfud MD terancam diresafel. Akhirnya, emput akui kehancuran negara ada di pundak Jokowi. Mahfud MD ambil jarak, menyiratkan kehancuran negara ada di pundak Jokowi. Dilansir Gelora.com. Keraguan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini tak lagi hanya muncul di masyarakat biasa, tapi sudah menyambar ke pejabat pemerintahan itu sendiri. Salah satu yang buka-bukaan soal situasi dan kondisi bangsa sekarang ini ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, keadaan bangsa tak kunjung bertransformasi menjadi negara maju, justru malah semakin mengerikan. Hal itu ditunjukkan dari korupsi yang tak terkendali dari semua pihak mulai dari birokrasi hingga pengusaha. Maka dari itu, salah satu hal yang ditekankan Mahfud adalah soal kemutlakan pergantian pemimpin Indonesia dari sosok seperti Jokowi beralih ke sosok yang lebih kuat, bisa merekatkan dan menjaga keseimbangan. Komunikasi politik Mahfud tersebut mengundang analisa dari sejumlah pengamat politik, seperti disampaikan Direktur Eksekutif Median Riko Marbun. Bagi Riko, belak-belakan Mahfud menyiratkan kepentingan politik 2024, dirinya yang tak lagi berpihak kepada Jokowi dan lingkarannya. Pak Mahfud ingin mengambil jarak dengan Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa negara ini hancur-hancuran, keadaannya menyeramkan, ujar Riko kepada kantor berita politik Ermol Selasa 26 April. Di samping itu, Riko juga memaknai pernyataan kritis Mahfud terhadap Jokowi sebagai bentuk pencitraan untuk dirinya bisa masuk ke dalam panggung politik 2024. Padahal di waktu yang sama, Pak Mahfud kan juga ada dalam pemerintahan.
sebagai salah satu yang bertanggung jawab terhadap situasi yang beliau analisa sendiri, tuturnya. Maka dari itu, Riko berkesimpulan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu telah berseberangan dengan kepala pemerintahan saat ini dengan seolah-olah menunjuk hidung Jokowi sebagai biang keladi permasalahan yang muncul saat ini. Ini berarti beliau, Pak Mahfud, seperti menyiratkan situasi sekarang ini ada dalam pundak Pak Jokowi seorang, dan Pak Mahfud berjarak dengan realitas itu. Demikian Riko. Di samping itu, Mahfud MD disebut kritik kepemimpinan Jokowi. Omongan pakar pedas. Bicara layak pengamat berpotensi kena reshuffle. Refli Harun, ahli hukum tata negara, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator atau Menko Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Soal pemimpin masa depan, Mahfud MD yang menyebut pemimpin yang harus muncul, yaitu pemimpin yang bisa menyatukan dan menjaga keseimbangan dan merekatkan. Tujuannya agar negara ini bisa maju dan tidak seperti sekarang ini. Aduh, mengerikan saya lihat ucapnya. Ia juga menekankan pemimpin yang berani melawan kasus korupsi. Lalu lapis keduanya korupsi dan kita perlu orang kuat melawan korupsi. Karena ya, saat ini mau menyalahkan di mana? Di setiap sektor begitu. Semua ucapnya. Refli menyebut pernyataan Mahfud MD ini ngeri-ngeri sedap karena berbicara layaknya pengamat. Prof Mahfud dalam konteks ini bicara layaknya pengamat dan jangan-jangan beberapa hari ke depan akan kita saksikan kejutan dan potensi Mahfud MD di reshuffle, ucapnya. Kata Refli, ketimbang mereshuffle Luhut Binsar, bisa saja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggeser Mahfud MD. Alih-alih reshuffle LBP, Presiden malah pilih Mahfud MD. Tapi kita nggak tahu juga ya, ucap dia. Sebelumnya diketahui Mahfud menyebut harus ada pemimpin strong leader yang harus muncul di 2024 yang bisa menyatukan dan menjaga keseimbangan serta mampu berantas korupsi. Guru Besar UMS. Pengakuan Mahfud MD tunjukkan pemerintah gagal untuk menjaga persatuan dan berantas korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD membuat pernyataan tidak adanya persatuan dan gagalnya pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam memberantas korupsi. Pengakuan yang jelas bahwa pemerintah sekarang gagal dalam menjaga persatuan bangsa dan memberantas korupsi, kata Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, Prof. Aidul Fitri Ciada, di akun Twitternya @aidulfa, Senin 25 April. Aidul juga heran, pemerintah dan pendukung Presiden Jokowi mengklaim paling Pancasila, NKRI, dan Pancasila, tapi membiarkan adanya pembelahan di masyarakat. Paling rajin pula merawat pembelahan politik, tak lebih dari lip service belaka, ungkapnya. Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti. 2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak ada lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan, dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, nggak kayak sekarang saling, waduh, mengerikan kalau saya lihat jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah Detikcom. Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin. Memang kemudian saya pikir kayaknya perlu satu terobosan. Kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta, ini negara mau hancur saya ambil, tegas Mahfud. Di samping itu, Masinton duga korupsi migur demi penundaan pemilu. PKS bongkar semua gerakan inkonstitusional. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera mendukung pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut kasus dugaan korupsi minyak goreng oleh Kemendak berkaitan dengan usulan penundaan pemilu. Menurut Mardani, apapun kebijakan yang berbenturan dengan konstitusi harus tetap diselidiki sampai tuntas. Sebab penundaan pemilu tanpa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dianggap berbahaya.
Setuju, bongkar semua gerakan inkonstitusional. Penundaan pemilu tanpa niat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbahaya, kata Mardani saat dihubungi oleh Agora.co pada Senin 25 April 2022. Anggota Komisi 2 DPR itu menegaskan sikap partainya hingga saat ini masih sama seperti di awal, yakni akan senantiasa menaati konstitusi yang berlaku. Dan PKS menolak semua ide penundaan pemilu, apalagi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.